Kalau kita masih menganggap biasa-biasa saja adanya langit dan bumi, kita masih menganggap biasa-biasa saja pergantian siang dan malam, itu berarti kita tergolong orang yang masih awam. Di Al-Quran, angin itu terkadang menggunakan kata rihun, terkadang menggunakan kata riyahun. Kalau kata angin di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan kata riyah, maka biasanya kana lil khair. Penggunaan kata itu adalah untuk hal yang baik, yang positif. Salah satu ciri seorang khosok itu adalah mereka yang betul-betul bisa istiqomah dan menikmati keistiqomahan itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas Al-Baqarah 164. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang bisa menggunakan akalnya. Hal-hal yang nampak biasa, tapi kalau seseorang bisa menggunakan akalnya, maka itu menjadi satu hal yang bisa membuktikan kemahakuasaan Allah. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya waktu siang dan malam, lantas kapal-kapal besar yang berjalan di tengah lautan, kemudian juga air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Semua itu adalah sesuatu yang bagi orang awam itu hal-hal yang biasa saja. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Jadi sesuatu yang biasa saja. Tapi bagi orang yang berakal, orang yang mau menggunakan akalnya, itu justru menjadi sesuatu yang luar biasa dan semakin menunjukkan kemahakuasaan Allah. Termasuk juga bagaimana Allah mengirim angin, adanya angin. Tempat ini ada angin yang sepoi-sepoi. Bagi orang awam, itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada kemahakuasaan Allah yang semakin menambah keimanan seseorang ketika sudah bisa memaksimalkan akalnya. Sini. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Maka kita akan bahas kalimat terakhir di sini, wa tasrifir riyah. Tasrifur riyah itu menjalankan atau menggerakkan riyah angin. Bahasa Arab itu rihun angin, ada juga riyahun angin. Di Al-Quran, angin itu terkadang menggunakan kata rihun, terkadang menggunakan kata
riyahun. Di situ wa ghaliban ma tusta'malu kalimatur rih. Di dalam Al-Qur'an kalimat yang digunakan untuk memaknai angin dengan kata arih biasanya itu menunjukkan angin yang negatif. Maksudnya negatif, angin yang membahayakan. Ada angin topan, ada angin macam-macam yang bikin celaka. Puting beliung, apalagi angin apalagi. Pokoknya angin-angin yang membahayakan. Di Al-Quran dikatakan, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Jadi ada angin yang sangat-sangat dingin. Sarsarin atiyah. Ada juga kama salirihin fiha sirrun asobat harsa qaumin. Jadi di Al-Quran kata-kata angin yang menggunakan lafaz rih itu menunjukkan angin yang membahayakan, angin yang berdampak negatif sebagai hukuman dari Allah. Amma kalimatu ar-riyah. Nah ini. Adapun kata ar-riyah, angin yang menggunakan kata ar-riyah, fa ghalibu wurudiha fil Qur'an kana lil khair. Fa ghalibu wurudiha, maka kebiasaan pemakaiannya di Al-Qur'an, kalau kata angin di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu menggunakan kata ar-riyah, maka biasanya kana lil khair. Penggunaan kata itu adalah untuk hal yang baik, yang positif. Bukan untuk hukuman, bukan untuk adab, tapi untuk kepentingan atau kebutuhan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih. Wa huwa, dan dialah Allah, alladhi yang yursilur riyaha, yursilu meniupkan atau mengirim. Siapa Allah? Ar-riyaha, pada angin. Busram baina yaday rahmatih, busram sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, sebelum, ini maksudnya, kedatangan rahmat Allah. Jadi didatangkan angin sebagai bentuk kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Ayat lainnya, wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqainakumu. Wa arsalna, dan telah mengirim siapa kami, ar-riyaha, pada angin, lawaqiha. Ini lawaqiha ini maksudnya untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini garapannya ilmuwan-ilmuwan tumbuhan. Proses pengawinan tumbuh-tumbuhan dengan angin. Itu sebabnya kalau tanaman tidak kena angin, maka tidak akan lama usianya, akan layu dan mati. Proses angin untuk tumbuhan itu juga sangat dibutuhkan. Ini wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama. Fa anzalna, kemudian menurunkan siapa kami, minas samai, dari langit. Menurunkan apa? Ma'an, pada air. Fa asqaina, maka memberi minum siapa kami, hum, kepada kalian, pada air itu. Ayat lainnya,
Wa min ayatihi ayyursilal riyaha mubasyiratin wa liyudhiqakum min rahmatih. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kemahabesaran Allah, ayyursilal riyah, ialah mengirim siapa Allah ar-riyaha pada angin, mubasyiratin, yang membawa kabar gembira, waliyudhiqakum, waliyudhiqa, dan agar supaya merasakan pada kalian min rahmatihi, dari sebagian rahmat Allah, walitajriyal fulku, dan agar berlayar al fulku, apa perahu atau bahtera, bi amrihi, dengan perintah Allah, walitabtagu, dan agar supaya mencari siapa kalian min fadlihi, dari sebagian fadilah Allah, wala'allakum, dan agar supaya kalian itu tashkurun, bersyukur siapa kalian. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Keterusan ayat di atas, was-sahabil musakhkhar, dan awan-awan al-musakhkhari, yang ditundukkan atau dikendalikan, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Summiya, dinamai, as-sahabu, apa sahab, sahaban, dengan sahab, artinya awan dinamain awan. Kenapa awan itu kok dinamain awan? Lin sihabihi fil hawai, karena tertariknya atau berjalannya atau peredaran awan itu fil hawai, di udara. Yang demikian itu semuanya la ayatin liqaumi yaqilun, sungguh menjadi tanda kebesaran Allah, liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Kharqul awaid, kharqul awaid itu maksudnya sesuatu yang di luar kebiasaan. Orang berjalan di atas tanah itu biasa. Yang tidak biasa kalau melihat orang bisa berjalan di atas air. Orang berjalan di atas udara atau di atas angin, tidak biasa. Orang tidur di atas tanah biasa. Tapi kalau umpamanya tidur sambil melayang, itu tidak biasa. Itu contohnya kharqul awaid. Kharqul awaid, adapun sesuatu yang di luar kebiasaan, yuhawwal indal amati. Yuhawwal itu maksudnya yujab. Ada sesuatu yang membuat takjub, sesuatu yang mengherankan, indal amati, bagi kalangan awam. Wahya, dan adapun sesuatu yang di luar kebiasaan itu, wahya, adapun kharqul adah itu, indal khosati, bagi kalangan khos, bukan orang awam, bagi kalangan khusus, awaid, merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Wahaula'il khosatu, dan adapun orang-orang yang khusus itu, yanduruna, melihat siapa mereka,
ilal madhahiril adiyati, orang-orang yang khusus itu yanduruna ilal madhahir, melihat kepada tampakan-tampakan al-adiyati yang biasa, wa ka'annahum, dan seakan-akan mereka itu yarawna, melihat siapa mereka, ha, pada al-madhahir al-adiyah. Bagaimana melihatnya? Li awwali marratin, seperti melihat pertama kali. Orang awam itu melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, mereka kaget. Sementara orang yang khusus, orang-orang yang khawas, itu tidak kaget. Justru orang-orang khusus, orang-orang yang khawas ini bisa melihat sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja bagi kalangan awam, bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Kalau orang awam itu melihat pergantian siang dan malam, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi bagi kalangan pemikir, orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dan semakin bisa ma'rifat kepada Allah, sesuatu yang biasa itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia melihat setiap kali pergantian waktu itu adalah hal yang baru. Bagi orang awam, bangun tidur itu biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang menggunakan akalnya, setiap kali bangun tidur itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi kita mungkin siang lagi, malam lagi, pagi lagi, sore lagi, waktu tidur, waktu bangun tidur, itu menjadi rutinitas yang biasa-biasa saja. Tapi bagi kalangan khos, bagi orang-orang yang insanun kamil, boleh saya katakan seperti itu adalah momentum yang pagi ini, ya sudah pagi ini. Beda pagi ini dengan yang kemarin. Beda pagi ini dengan pagi besok. Mereka melihat, ya sekali ini saja. Ini yang dimaksud dengan yarawnaha li awwali marratin. Fahum, maka adapun orang-orang khusus itu daimut tafakkuri fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang khusus itu daimut tafakkur, selalu berpikir fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Yarawnallaha, yarawna, melihat siapa al-khasah, Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, fi kulli madharin, dalam setiap tampakan, dalam setiap yang tampak. Mereka, para insanun kamil, orang-orang khusus ini bisa melihat kebesaran Allah. Dalam hal yang indah, mereka bisa melihat keindahan Allah. Dalam hal yang baik, mereka bisa melihat kemahabaikan Allah, dan begitu seterusnya. Wa haula humul qaum al-akilun. Mereka itulah al-qaumul akilun, kelompok orang-orang yang berakal. Fal mu'jizatu indahum, fal mu'jizatu, maka adapun mukjizat, indahum, bagi kalangan mereka al-akilun ini, awaidu, adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Wal awaidu, dan adapun sesuatu yang biasa-biasa saja itu, yarawna, melihat siapa al-akilun, al-khawas itu, ha, pada awaid, mukjizatin, sebagai satu mukjizat, sebagai sesuatu yang luar biasa. Maka salah satu ciri seorang khosok,
bukan orang yang awam. Itu adalah mereka yang betul-betul bisa istiqomah dan menikmati keistiqomahan itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Keistiqomahan. Ini kata kuncinya. Bagi kalangan awam, pergantian waktu, aktivitas sehari-hari itu tidak lain adalah satu kebiasaan yang begitu-begitu saja. Tapi bagi mereka yang bisa menggunakan akalnya, bagi mereka yang bisa memaksimalkan pikirannya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Semua itu tidak lain adalah menjadi tanda kemahabesaran Allah. Ini tegas. Pergantian siang dan malam itu bisa menjadi tanda kemahabesaran Allah jika seseorang bisa menggunakan akal pikiran. Artinya, lihat semuanya. Ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita, wahai anak-anak sekalian. Kalau kita masih menganggap biasa-biasa saja adanya langit dan bumi, kita masih menganggap biasa-biasa saja pergantian siang dan malam, itu berarti kita tergolong orang yang masih awam. Terus bagaimana caranya? Dalami ilmu tentang bagaimana langit dan bumi, bagaimana ilmu perbintangan, bagaimana memahami tanah, bagaimana memahami tanaman, menjadi pakar di dalam tanaman, astronomi dan sebagainya. Itu adalah perintah oleh Al-Quran sebagaimana ayat ini untuk menjadikan kita sebagai orang yang berilmu. Tidak menganggap sesuatu biasa-biasa saja. Ada angin, apa kaitannya antara angin dengan tumbuhan? Jangan melihat sesuatu itu biasa-biasa saja. Digali, digali, dan digali. Selain itu juga, keistiqomahan. Keistiqomahan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan menjadi salah satu pembeda antara seorang yang awam dengan seorang yang khusyuk. Ini anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن Allah syadidul adab. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, terdapat orang, yattakhidu, yang menjadikan siapa man min dunillahi, dari selain Allah, menjadikan apa? Andada,
sebagai sekutu atau tandingan. Yuhibbuna, mencintai, siapa man yattakhidhu min dunillah andada ini, hum, pada andad, mereka ini mencintai pada sekutu-sekutu yang mereka jadikan sendiri, kahubbillahi, seperti cinta pada Allah. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih mencintai. Orang-orang yang beriman tentu lebih mencintai Allah daripada selain Allah. Walau yaral ladzina zalamu, walau yara, jika saja yara, melihat, alladzina zalamu, siapa orang-orang yang berbuat dolim, id yarawna, ketika melihat, siapa alladzina zalamu, al-adzaba, pada adab, annal kuwata, bahwasanya kekuatan itu, lillahi, ialah milik Allah, jami'an, semuanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, syadidul adabi, ialah sangat pedih siksaannya. Anak lagu sekalian, segenap santri Al-Munawariyah rahimahullah, ada satu kisah tentang sahabat Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu, dia terlihat sangat sedih sampai menangis terseduh-seduh, dan di saat yang bersamaan setelah itu dia tertawa dan merasa geli. Jadi setelahnya nangis langsung tertawa sahabat Umar ini. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis, kelihatan sangat bersedih sekali, kemudian tidak lama setelah itu engkau tertawa, ada apa gerangan? Sahabat Umar menjelaskan, saya menangis sangat bersedih karena saya mengingat ketika saya jahiliyah dulu sampai tega mengubur anak saya hidup-hidup, putri saya hidup-hidup saya kubur. Saya sangat sedih sekali karena tega membunuh anak saya, karena kebodohan saya. Di zaman jahiliyah begitu, anak perempuan itu sesuatu yang sangat menjadi aib keluarga, menjadi aib keluarga. Malu orang itu kalau punya anak perempuan. Untung kalian ini semuanya lahir setelah zaman jahiliyah itu. Kalau kalian lahir di zaman jahiliyah, wah, mungkin kalian dikubur hidup-hidup sama orang tua kalian. Itu yang dilakukan oleh salah satunya sahabat Umar bin Khattab. Nah, karena ingat itulah sahabat Umar nangis. Namun setelah itu sahabat Umar tertawa terbahak-bahak lucu. Ditanya kenapa? Karena katanya orang-orang jahiliyah juga itu mereka biasa makan Tuhannya. Bikin sesembahan dari roti, kalau waktunya sembahyang, patung yang terbuat dari roti itu disembah, tapi kalau sudah lapar, patungnya dimakan. Jadi ketawa, Tuhan kok dimakan. Itu yang membuat ketawa. Ini
Walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Al-andad, adapun yang dimaksud dengan al-andad itu humul akfa'u, adalah tandingan-tandingan, yakni sekutu Allah. Wahya, adapun akfa, al-asnamu, ialah berhala-berhala. Wa kafa bihim jahlan annahum ittakhaduha alihatan. Wa kafa bihim jahlan, dan cukuplah bihim pada mereka jahlan, kebodohan. Maksudnya cukup bodohlah mereka itu, annahum, bahwasanya mereka ittakhadu, telah menjadikan siapa mereka itu, pada al-asnam, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan. Sungguh bodoh sekali mereka itu menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Idil ilahu, karena Tuhan itu la yakunu bil ittikhadi, Tuhan itu tidak mungkin ada dengan dijadikan. Artinya tidak mungkin Tuhan itu bisa dijadikan. Seperti tadi sahabat Umar itu, orang-orang kaum kafir dulu biasa menjadikan Tuhan untuk perjalanan jauh. Jadi bikin Tuhan dari gandum, dari roti. Waktunya menyembah Tuhan. Waktunya lapar, Tuhannya dimangsa, dimakan. Yuhibbunahum kahubbillahi wa haula'il musyrikuna. Adapun mereka orang-orang musyrik itu, kanu, ada siapa mereka musyrikun, yuhibbuna, mencintai siapa al-musyrikun, alihatahum, pada Tuhan-Tuhan mereka, wa ya'buduna, dan menyembah siapa al-musyrikun, pada alihatahum, fissarroi, dalam keadaan bahagia. Jadi di masa bahagia, di masa senang, mereka menyembah Tuhan-Tuhan buatan mereka itu. Amma fiddarroi, adapun di masa sulit, dalam kesusahan mereka, fakanu, maka ada siapa al-musyrikun, yatakhallawna anha, yatakhallawna anha, yatakhallawna, meninggalkan siapa al-musyrikun, anha, dari Tuhan-Tuhan ciptaan mereka itu. Jadi ini yang contohkan. Ketika senang, ketika bahagia, mereka sembah Tuhannya. Makanan banyak, sedang happy, sembah Tuhannya. Tapi kalau sudah lapar, nggak ada lagi yang mau dimakan, Tuhannya pun disikat. Itu yang membuat tertawa sahabat Umar saat ingat bagaimana kebodohannya di zaman jahiliyah. Menjadikan makanan sebagai patung lalu disembah, kemudian dimakan saat lapar, tidak ada lagi makanan. Itu. Fakanu yatakhallawna anha wala yad'una, dan tidaklah yad'una, berseru, berdoa siapa al-musyrikun, illallah, kecuali kepada Allah. Yang tidak mungkin akan minta ke patungnya. Gimana mau diminta kalau kelihatan lapar saja, nggak ada makan yang lain, langsung dibasmi patungnya, kemudian dimakan. Gimananya mau minta doa? Maka mereka berdoanya hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, ammal mu'minuna,
Adapun orang-orang yang beriman, fa innahum, maka sesungguhnya al-mu'minun, yuhibbuna, mencintai siapa al-mu'minun, rabbahum, pada Tuhan mereka, wa ya'buduna, dan menyembah siapa al-mu'minun, hu, pada Tuhan mereka, fissarra'i, baik dalam keadaan bahagia, waddarra'i, juga dalam keadaan susah. Itu seorang mukmin. Mau senang, dia tetap rajin ibadah. Mau susah, tetap rajin ibadah. Tidak melakukan ibadah khusyuk saat tertimpa musibah, saat mengharapkan sesuatu, saat ada karepnya, baru doanya panjang, baru khusyuk. Tapi setelah itu, ya sudah selesai. Tidak. Seorang mukmin itu tetap beribadah, istiqomah dalam ibadahnya, fisarra'i waddarra. Itu seorang yang beribadah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Walamma kanal musyrikuna, walamma, dan ketika kana ada, al musyrikuna, siapa orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yufarrikuna, membedakan, itu memilah-milah, siapa al musyrikun, al quwwatal mu'thirata, pada kekuatan yang bisa mempengaruhi, fil kauni, di alam ini, ala alihatihim, atas Tuhan-Tuhan mereka. Ada api, ada kekuatan api, maka adalah dewa api. Ada matahari, ada kekuatan matahari, maka adalah sebutan dewa matahari. Kemudian ada dewa angin, ada dewa air, dan semuanya. Jadi mereka menamakan itu. Takut serangan angin, maka mereka memuja dewa angin. Lama tidak datang hujan karena ditutupi oleh matahari, mereka kekeringan, maka mereka minta tolong ke kekuatan matahari yang mereka sebut sebagai dewa matahari. Api juga mereka sembah, kekuatan api, dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang-orang muslim memilah-milah kekuatan di alam ini hingga menyebut Tuhan-Tuhan mereka dari kekuatan alam itu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ya'lamuna, mengetahui siapa mereka, al musyrikun, annal mustahiqqa lil quwwati kulliha huwallahu ta'ala, bahwasanya yang memiliki kekuatan semua itu, mau kekuatan angin, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan matahari, dan semuanya itu, pemilik semua itu adalah Allahu Ta'ala, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahina yarol musyrikuna dzalik, wahina, dan ketika yaro, melihat, al musyrikuna, siapa orang-orang musyrik, dzalika, pada kenyataan yang demikian itu, yadhabu, maka pergilah, hubbuhum, apa cinta mereka, li'alihatihim, kepada Tuhan-Tuhan mereka sebelumnya. Wa yazidu, dan bertambah,
hubbul mu'minina, apa cintanya orang-orang mukmin, li rabbihim, pada Tuhan mereka, yakni Allah. Fahubbuhum lahu ta'ala, fahubbuhum, maka adapun kecintaan orang-orang mukmin lahu ta'ala, kepada Allah Ta'ala, asyaddu wa aqwa wa adwam, ialah lebih dahsyat, lebih kuat, dan lebih abadi. Mudah-mudahan kita tergolong kalangan mukmin yang bisa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melihat sesuatu yang biasa-biasa saja sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita tidak melihat pergantian siang dan malam itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi kita bisa menjadikan semua hal yang nampaknya biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa dan semakin menambah kecintaan kita dan tahunya kita betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita bermanfaat. Al-Fatihah.